Perkenalkan, nama saya Syahri Sasri Habibi dengan NIM 4193111040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa dengan pokok permasalahan sulitnya mengikuti pembelajaran. Ada banyak hal yang menyebabkan seorang siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran. Di sini saya akan membatasnya pada 3 pokok permasalahan saja. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, suasana pembelajarannya membosankan. Dan yang ketiga, teknik penyampaian materi yang salah. Untuk solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, berikut saya rincikan. Solusi dari permasalahan yang pertama, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan hadiah, pujian, dan hukuman kepada siswa. Yang kedua, jangan memarahi siswa. Yang ketiga, jangan menakut-nakuti siswa karena akan berpengaruh pada kondisi psikis siswa. Yang keempat, fokus pada minat siswa. Dan yang terakhir, memberikan tugas secara proporsional terhadap siswa. Selanjutnya, solusi dari permasalahan yang kedua yaitu suasana pembelajarannya membosankan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah bentuk kelas. Yang kedua, memperbanyak interaksi yang memancing ide siswa. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai alat bantu mengajar. Yang keempat, memiliki selera humor yang tinggi. Dan yang terakhir, memberikan perhatian yang sama terhadap semua siswa. Dan yang terakhir, solusi dari permasalahan yang ketiga yaitu teknik penyampaian materi yang salah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyesuaikan teknik mengajar dengan bahan yang ingin diajarkan. Yang kedua, mengetahui gaya belajar siswa. Yang ketiga, usahakan menjadi sosok yang memiliki ikatan batin dengan siswa. Kenalkan, nama saya Nilam Cahya dengan NIM 4192111003. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa dengan pokok permasalahan tubuh peserta didik yang masih kaku. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu tubuh peserta didik yang masih kaku. Hal ini biasa terjadi pada peserta didik yang baru mengikuti kegiatan ini. Pada kegiatan ini sangat dibutuhkan kelenturan tubuh, sehingga untuk menghindari cedera serius maupun ringan. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera ini, maka perlu dilakukan pemanasan sebelum latihan inti. Di saat ini, tenaga pendidik memiliki peranan sangat penting. Tenaga pendidik harus dapat mencontohkan pemanasan yang baik, sehingga peserta didik dapat meminimalisir cedera yang akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Pakwita Izralundo dengan NIM 4193111032. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa dengan pokok permasalahan tidak adanya kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran. Tentu saja, dalam melakukan segala sesuatu, landasan utamanya adalah kepercayaan diri yang kuat. Jika dalam diri kita tidak terdapat kepercayaan diri yang cukup kuat, maka akan sulit bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu, perlu kepercayaan diri yang kuat untuk melakukan segala sesuatu, bukan hanya ikut-ikutan teman ataupun mengikuti permintaan orang tua. Karena jika kita melakukan hal tersebut didasari oleh kedua poin tersebut, maka akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Angga Dinata dengan NIM 4193111082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa dengan pokok permasalahan rendahnya tingkat kepedulian orang tua. Nah, bagi anak-anak, perhatian orang tua sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dirinya. Dalam hal ini, terkhusus dalam pengembangan bakat dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, jika dari pihak orang tua tidak mendukung keinginan anaknya, maka anak tersebut akan merasa terabaikan dan tentunya akan menghambat dirinya dalam proses pengembangan diri. Anak tersebut akan selalu minder dengan teman-temannya dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada dirinya. Nah, ia akan mulai malas untuk melakukan apapun dan akhirnya fisik dan psikisnya akan terlambat perkembangannya. Untuk itu, orang tua tentunya harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Jangan mengesampingkan keluarga dari hal apapun termasuk pekerjaan. Kenalkan, nama saya Hidayatia Zriani Nasution dengan NIM 4192411004. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesulitan belajar pada siswa mengenai pokok permasalahan lingkungan pembelajaran yang tidak menarik.
Selanjutnya, permasalahan yang terakhir yaitu mengenai lingkungan pembelajaran yang tidak menarik. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada proses kegiatan pembelajaran. Anak-anak akan dengan mudah menerima pembelajaran jika mereka merasa nyaman belajar, berlatih, ataupun melakukan kegiatan pembelajaran lainnya di tempat tertentu. Maka, pendidik, pengajar, ataupun pelatih harus mampu memperhatikan hal ini. Mereka harus bisa menemukan tempat-tempat yang strategis, nyaman, dan menarik bagi siswa-siswanya, karena akan sulit bagi peserta didik untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh pengajar kalau mereka tidak merasakan nyaman berada di tempat itu. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pendidik harus bisa menemukan tempat-tempat strategis, tempat-tempat menarik, dan tempat-tempat yang nyaman bagi anak-anak muridnya. Seperti dengan beberapa cara, misalnya pendidik mengajak siswa-siswanya untuk belajar di tempat terbuka agar dapat mampu meningkatkan konsentrasi bagi masing-masing siswanya. Karena jika mereka monoton belajar di tempat formal, itu akan membuat mereka merasa jenuh dan merasa bosan. Akhirnya mereka tidak dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya atau pengajar.